Baik, di sini kan bersama narasumber pertama kami, bisa diperkenalkan nama serta umur. Nama saya Muhammad Rahman Dungio, umur 18 tahun. Baik, di sini kami akan berbagai perkembangan individu. Dimulai dari perkembangan fisik. Saya pertumbuhan fisik yang Anda lakukan dalam atau akhir seperti pertumbuhan berat badan atau hal lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, saya menyadari adanya peningkatan tinggi badan dan perubahan bentuk tubuh seperti bahu yang lebih melebar dan massa otot yang bertambah. Saya merasa stamina saya meningkat sehingga saya dapat berolahraga lebih lama dibanding sebelumnya. Namun, ada beberapa aktivitas fisik baru yang terasa menantang dan membutuhkan adaptasi. Saya juga mulai menyadari bahwa kebutuhan tidur saya meningkat, terutama saat saya merasa lelah. Selain itu, saya lebih memperhatikan pola makan untuk menjaga kesehatan. Baik saja perkembangan medik, bagaimana cara menghadapi tantangan atau memecahkan masalah yang lebih rumit, baik di sekolah maupun kehidupan sehari-hari. Ketika menghadapi tantangan, saya mulai menggunakan strategi seperti membuat perencanaan atau menganalisis situasi terlebih dahulu. Misalnya dalam mengerjakan tugas kelompok, saya membagi tugas secara adil untuk efisiensi. Saya merasa kemampuan berpikir kritis saya berkembang. Contohnya, saya bisa mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan. Saya juga merasa lebih mandiri dalam belajar, seperti menentukan metode belajar yang paling efektif dan merencanakan masa depan saya, seperti memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat. Baik saja perkembangan sosial. Bagaimana Anda menghadapi perbedaan pendapat atau konflik dalam hubungan sosial? Dan secara penting pertemanan bagi Anda saat ini, bagaimana Anda memilih teman dan menjaga hubungan baik dengan mereka? Pertemanan sangat penting bagi saya saat ini. Saya memilih teman yang memiliki nilai-nilai positif dan saling mendukung. Saya menjaga hubungan baik dengan sering berkomunikasi dan menunjukkan perhatian dalam menghadapi konflik. Saya mencoba untuk mendengarkan sudut pandang orang lain dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Dari pengalaman ini, saya belajar pentingnya empati dan komunikasi yang baik. Baik saja perkembangan emosi, bagaimana Anda mengelola perasaan terutama saat menghadapi stres atau tekanan? Sejauh mana Anda merasa lebih memahami perasaan dan diri Anda sendiri? Apa yang Anda lakukan untuk mengenali dan mengontrol emosi? Saya mengelola stres dengan berolahraga, mendengarkan musik, atau melakukan hobi seperti membaca. Hal ini membantu saya merasa lebih tenang. Saya merasa lebih memahami diri sendiri, terutama emosi saya. Saya mulai mengenali tanda-tanda stres dan mencari cara untuk mengatasinya lebih awal. Saya merasa lebih mudah mengungkapkan perasaan kepada orang yang saya percaya, seperti orang tua atau sahabat, karena saya sadar pentingnya komunikasi. Tentang perkembangan moral, bagaimana pendapat Anda terhadap nilai atau prinsip hidup yang Anda yakini? Apa yang menurut Anda benar atau salah dalam kehidupan? Saya percaya pada nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati. Bagi saya, membantu orang lain adalah hal yang benar untuk dilakukan. Dan keluarga dan teman-teman, saya belajar pentingnya tanggung jawab, seperti menyelesaikan tugas dengan baik dan mendukung orang lain saat mereka membutuhkan. Pengalaman seperti bekerja dalam tim telah mengajarkan saya tentang kejujuran dan keadilan, misalnya dalam berbagi tugas secara merata. Anda apa peran agama dalam kehidupan sehari-hari Anda? Agama memiliki peran penting dalam kehidupan saya, terutama sebagai pedoman untuk menghadapi tantangan dan membuat keputusan. Saya merasa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ajaran agama, seperti pentingnya bersyukur dan berbagi dengan sesama. Saya mengaplikasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, seperti dengan membantu orang lain atau berdoa secara aktif. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu dalam sesi wawancara kali ini. Selanjutnya kami akan lanjut ke narasumber kedua. Dipersilakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Dai. Saya tinggal di Jalan Jakarta, Kelurahan Mumialo. Umur saya 18 tahun. Baik, kami akan menanyakan berbagai perkembangan individu, dimulai dari perkembangan fisik,
apa saja perubahan fisik yang Anda perhatikan dalam beberapa tahun terakhir? Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan fisik saya itu terdapat di tinggi badan yang sebelumnya 159 sekarang menjadi 160, dan untuk berat badan tidak ada perubahan. Bagaimana Anda merasakan perubahan pada stamina atau kemampuan fisik Anda? Apakah ada aktivitas yang terasa lebih mudah atau justru lebih sulit dilakukan? Untuk perubahan stamina sebenarnya tidak ada perubahan juga, semuanya tetap sama. Apabila saya melakukan kegiatan-kegiatan tertentu ya sama saja. Anda menyadari perubahan dalam kebutuhan tubuh Anda seperti pola makan atau tidur? Untuk tidur, saya sebelumnya sering begadang atau tidur lat. Namun sekarang saya sudah tidur di jam yang lebih awal. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Bagaimana Anda menghadapi tantangan atau memecahkan masalah yang lebih rumit, baik dalam lingkungan sekolah maupun kehidupan sehari-hari? Untuk cara memecahkan masalah yang rumit, saya bisa menganalisa masalah tersebut, lalu mencari tahu solusinya. Setelah itu mengerjakan solusinya itu untuk menyelesaikan masalah yang rumit itu. Apakah Anda merasa kemampuan berpikir Anda semakin berkembang, seperti berpikir kritis atau menyelesaikan masalah secara kreatif? Untuk berpikir kritis, saya mendapatkan perkembangan, apalagi ketika menyelesaikan masalah dengan kreativitas juga mengalami perkembangan. Itu. Bisa berikan contohnya seperti apa? Contohnya ketika saya mendapatkan masalah, seperti saya kehilangan barang atau apa itu, saya mampu berpikir lebih kritis, lebih tenang dalam mencari atau memecahkan masalah kehilangan barang tersebut dengan cara mulai menanyakan kepada orang-orang di sekitar tempat kejadian kehilangan barang tersebut, atau saya juga bisa meminta bantuan kepada pihak-pihak yang mungkin dapat menemukannya. Mungkin seperti itu. Selanjutnya, perkembangan sosial. Bagaimana Anda menghadapi lingkungan di sekitar Anda? Bagaimana Anda memilih teman dan menjaga hubungan baik dengan mereka? Untuk memilih teman, saya akan melihat dari perilaku mereka seperti apa dan cara pergaulan mereka seperti apa. Dan untuk mempertahankan hubungan yang baik, saya akan tentunya menjalankan silaturahmi untuk memperketat hubungan bersama teman dengan adanya reuni. Ketika terjadi perbedaan pendapat atau konflik dalam hubungan sosial, apa yang Anda pelajari dari pengalaman tersebut? Seperti bagaimana Anda menghadapi perbedaan pendapat atau konflik tersebut? Untuk menghadapi perbedaan pendapat, saya akan lebih mengarahkan perbedaan pendapat itu sehingga menjadi kedua orang yang berbeda pendapat ini menjadi satu pendapat yang sama, itu mencari solusi atau pendapat yang lebih yang lebih menyatu untuk mengatasi perbedaan pendapat seperti itu. Perkembangan emosi. Bagaimana Anda mengelola perasaan pertama saat menghadapi stres atau tekanan? Ketika saya mengalami stres atau tekanan, saya lebih suka mengeluarkannya itu, menghilangkan stresnya itu lewat bermain sebuah game atau mendengarkan lagu, musik-musik yang dengan tenang seperti itu. Mungkin itu dapat membantu menghilangkan stres. Selanjutnya, perkembangan moral. Bagaimana pandangan Anda terhadap nilai-nilai atau prinsip hidup yang Anda yakini? Apakah menurut Anda benar atau salah dalam kehidupan Anda sehari-hari? Untuk kehidupan saya sehari-hari, saya tidak mengatakan sepenuhnya benar, tapi saya berusaha untuk melakukan hal-hal yang benar untuk dilakukan dan menjauhi apa saja hal-hal yang salah untuk dilakukan. Seperti itu. Selanjutnya, perkembangan agama. Seberapa penting agama atau keyakinan bagi Anda saat ini? Apa peran agama dalam kehidupan sehari-hari Anda? Untuk kepentingan tentunya sangat penting bagi
kita, bagi diri saya sendiri, karena agama itu sangat penting untuk menentukan tujuan hidup seseorang. Karena tanpa adanya agama kita tidak akan hidup dengan benar dan mungkin akan terjerumus di jalan yang salah. Bagaimana Anda mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Seperti berbuat baik sesama muslim, memberikan amal kepada memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, dan memberikan amal kepada anak yatim atau piatu, dan mungkin ya seperti itulah sejenis. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu dalam sesi wawancara kali ini. Sekian dari kami, Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lian Samariki, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Teknik jurusan Informatika, yang kali ini akan mewawancarai seorang mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo yang saya sebut namanya yaitu Ariel Kido. Dan kali ini akan mewawancarai tentang perkembangan peserta didik. Nah, jadi Bang, kali ini saya telah menyediakan 6 pertanyaan untuk Kakak yang sekiranya Kakak bisa jawab pas saya bertanya. Pertanyaan pertama, Kak, apa saja perubahan fisik yang Kakak perhatikan dalam beberapa tahun terakhir ini? Contohnya seperti tinggi badan atau tubuhnya apa begitu? Kalau soal perubahan fisik sih, saya merasakan tinggi badan saya agak bertambah. Dan juga mungkin dari jatuhnya lebih besar gitu. Jadi untuk pertumbuhan fisik ini Kakak sadar kalau pertumbuhan itu terjadi? Iya. Nah, Kakak kan sekarang sudah menjadi mahasiswa di Universitas Negeri Gorontalo. Nah, untuk sekarang ini apakah ada masalah dalam proses pendidikan di kampus ini atau bagaimana? Kalau masalah sih kayaknya ada ya. Contohnya? Contohnya, saya masih sulit beradaptasi soal soal mata kuliah yang masih belum saya tahu gitu. Terus bagaimana caranya Kakak untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin dengan cara terus belajar supaya bisa paham dengan apa yang saya belum paham. Terus kan untuk di lingkungan perkuliahan ini kan faktor pertemanan itu sangat penting kan. Nah, bagaimana pendapat Kakak tentang seberapa pentingnya pertemanan di kawasan perkuliahan ini? Saya sangat penting ya, karena dengan adanya terbentuk dan gagasan agar bisa bisa saling membantu. Terus kan Kakak punya cara sendiri untuk memilih teman kan? Nah, bagaimana caranya Kakak untuk mencari teman atau memilih teman yang baik? Ya, sebenarnya tidak ada cara yang sih, yang penting ya, dan juga saling menguntungkan juga. Terus kan Kak, kalau misalkan di pertemanan begitu kan, bakal ada konflik ataupun masalah seperti itu. Nah, bagaimana caranya Kakak ketika tergabung di salah satu kelompok teman seperti itu, ketika terjadi konflik, bagaimana caranya Kakak itu mengatasi hal tersebut? Mungkin dengan mempertemukan dua belah pihak yang berkonflik, terus membicarakan, mencari jalan tengah lah agar konflik ini cepat selesai. Nah, terus Kak, tadi kan Kakak juga sempat bilang tadi bahwa Kakak itu sulit yang namanya memahami pelajaran-pelajaran di perkuliahan ini. Nah, pastikan Kakak itu pasti mau stres atau kepikiran begitulah. Nah, bagaimana caranya Kakak mengatasi ketika Kakak stres? Pikiran apa? Pikiran dengan mendengar musik dan membaca buku. Cuman 2 itu? Dia main game dan juga kadang juga keluar baca angin, buat stres, seperti healing lah. Ya. Begitu bersama teman-teman atau? Sekarang bersama teman kalau ada teman. Nah, Kak, sekarang kan Kakak telah menempuh dunia perkuliahan. Pasti telah menjalani kehidupan yang telah dilalui. Nah, terus bagaimana Kakak untuk memahami konsep atau nilai-nilai moral yang ada di kehidupan ini, contoh seperti kejujuran,
atau lain sebagainya. Kalau itu sih sebenarnya saya sudah paham dari kecil ya. Soal orang tua saya sering mengajarkan soal konflik pikiran kepada saya. Namun tidak satu hal atau satu kejadian yang terkait dengan konsep kejujuran tersebut. Kalau soal kejadian sih kayaknya tidak ada ya. Tidak ada. Nah, yang terakhir kan pertanyaan terakhir nih tentang kakak sebenarnya agama apa? Islam. Alhamdulillah. Jadi berapa penting agama atau Sangat penting karena agama kan sebagai pedoman hidup untuk kita kan. Jadi kalau tanpa agama ibaratnya kita itu roboh karena agama kan tiang kehidupan. Oh, Masya Allah. Oke. Nah, jadi ya Kak, dalam agama kan pasti terdapat yang namanya perintah-perintah yang harus dilakukan. Nah, terus bagaimana caranya Kakak mengaplikasikan perintah-perintah tersebut dalam kehidupan sehari-harinya Kakak? Ya kalau misalnya sudah ya saya sholat walau kadang terlambat tapi saya sering melaksanakan sholat. Oh, Insya Allah. Juga kalau apa ya, kalau saya ada rezeki lebih mungkin saya selalu bayar sedekah, Insya Allah. membantu tua taman. Baik Kak, mungkin cuma itu yang bisa saya tanyakan kepada Kakak Ariel. Jadi, terima kasih kepada Kak Ariel telah menemani saya pada siang hari ini yang sangat panas. Dan semoga hari-hari Kakak berjalan dengan baik. Amin. Mungkin sekian, terima kasih Kak. Arigato.